Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita semua memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan ketiga di bab 4 keseimbangan dan struktur pasar hari ini, yang akan kita pelajari yaitu mengenai pengertian elastisitas permintaan dan penawaran, macam-macam elastisitas permintaan dan penawaran, dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Pada pembahasan sebelumnya telah dipelajari mengenai permintaan dan penawaran. Kita melihat adanya hubungan antara kuantitas barang yang diminta dan ditawarkan, juga tingkat harga. Kemudian kita telah mempelajari mengenai hukum permintaan dan penawaran. Dan hari ini kita akan mempelajari mengenai elastisitas. Mengapa kita mempelajari mengenai elastisitas? Untuk melihat seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Para ekonom mengukurnya dengan apa yang dinamakan elastisitas harga. Selanjutnya, pengertian elastisitas. Elastisitas adalah pengaruh perubahan dan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau bisa juga jumlah barang yang ditawarkan. Dengan kata lain, pengertian dari elastisitas yakni tingkat kepekaan atau perubahan terhadap suatu gejala ekonomi dengan perubahan gejala ekonomi yang lain. Selanjutnya, ada elastisitas permintaan. Adalah mengukur seberapa besar kepekaan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga. Dalam elastisitas ini, kita bisa melihat terdapat produk-produk yang sangat peka terhadap perubahan harga. Contohnya, barang-barang elektronik. Adapun meski harganya dinaikkan, penjualannya tetap tidak berubah. Produk-produk tersebut kurang begitu peka atau bahkan tidak peka sama sekali terhadap perubahan harga. Contohnya, bahan makanan pokok. Selanjutnya, ada elastisitas penawaran. Didefinisikan sebagai derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Seperti halnya elastisitas permintaan, ada beberapa produk yang penawarannya berubah sedemikian besar meskipun harganya hanya berubah sedikit. Sebaliknya, ada produk yang penawarannya hanya berubah sedikit, namun harganya tetap. Contohnya, harga produk ukiran dan kerajinan tangan buatan pengrajin Indonesia meningkat tajam karena meningkatnya jumlah turis asing yang datang ke Indonesia. Namun, meskipun harga naik, para pengrajin tidak bisa langsung menaikkan kuantitas penawarannya karena proses produksi barang-barang kerajinan memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, ada perhitungan koefisien elastisitas permintaan dan penawaran. Dirumuskan dengan ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q atau ED sama dengan persen delta Q per persen delta P. Keterangannya, delta Q merupakan perubahan terhadap jumlah permintaan, delta P merupakan perubahan dari harga barang. P adalah harga awal, Q adalah jumlah permintaan awal, ED adalah elastisitas dari permintaan. Contoh soal yang pertama. Hitunglah koefisien elastisitas dari data harga dan kuantitas permintaan berikut. Pada harga 5, kuantitas yang diminta adalah 10 unit. Dan pada harga 4, kuantitas yang diminta adalah 14 unit. Penyelesaiannya, kita menggunakan rumus koefisien elastisitas yang tadi, yaitu ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Untuk mencari delta Q, kita mengurangi jumlah kuantitas yang kedua dengan yang ke-1. Sedangkan untuk delta P, kita perlu mengurangi harga ke-1 dengan harga kedua. Maka akan didapatkan delta Q dan delta P-nya. Dan untuk P, kita menggunakan harga yang pertama
Dan untuk Q kita menggunakan kuantitas yang diminta yang pertama, itu sama dengan ED sama dengan 14 dikurangi 10 per 5 dikurangi 4 dikali 5 per 10. Maka 4 per 1 dikali 5 per 10 sama dengan 20 per 10. Maka koefisien elastisitas dari data tersebut adalah 2. Untuk contoh soal yang kedua, kita perhatikan lagi tabelnya. Hitunglah koefisien elastisitas dari data harga dan kuantitas permintaan berikut. Pada harga 10, kuantitas yang dimintanya adalah 50 unit. Dan pada harga 12, kuantitas yang dimintanya adalah 45 unit. Kita masukkan lagi ke dalam rumus, ED sama dengan 45 dikurangi 50 per 10 dikurangi 12 dikali 10 per 50 sama dengan 5 per 2 dikali 10 per 50 sama dengan 50 dibagi 100 hasilnya 0,5. Perlu ditekankan bahwa dalam menghitung koefisien elastisitas, angka yang diambil dari perhitungan tersebut adalah angka mutlak. Tanda negatif pada waktu menghitung perubahan diabaikan. Selanjutnya yaitu macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan elastis. Permintaan disebut elastis jika koefisien elastisitasnya lebih besar daripada 1. Artinya, persentase perubahan permintaan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Kita lihat pada tabel. Pada harga 5, kuantitas yang diminta adalah 10 unit. Pada harga 6, kuantitas yang diminta adalah 7 unit. Kita masukkan ke dalam rumus, ED sama dengan 7 dikurangi 10 per 5 dikurangi 6 dikali 5 per 10, yaitu hasilnya 3 per 1 dikali 5 per 10, maka 15 per 10. Kemudian 15 dibagi 10 hasilnya 1,5. Maka dari ini kita bisa melihat bahwa permintaannya itu elastis karena ED sama dengan 1,5 atau ED lebih besar daripada 1. Yang kedua yaitu permintaan inelastis. Permintaan disebut inelastis apabila koefisien elastis permintaannya kurang dari 1. Artinya, persentase perubahan permintaan lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Kita lihat ya pada tabelnya, jika harga 5, kuantitas yang diminta adalah 10 unit. Pada harga 6, kuantitas yang diminta yaitu 9 unit. Kita masukkan kepada rumus koefisien elastisitas. ED sama dengan 9 dikurangi 10 per 5 dikurangi 6 dikali 5 per 10 sama dengan 1 per 1 dikali 5 per 10. Hasilnya 5 per 10. 5 dibagi 10 hasilnya 0,5. Dari perhitungan yang diperoleh, koefisien elastisitasnya sebesar 0,5. Artinya permintaan tersebut bersifat inelastis karena ED kurang dari 1. Kita juga bisa melihat kurva permintaan inelastisitasnya itu seperti itu. Selanjutnya ada permintaan elastis uniter. Permintaan disebut elastis uniter apabila persentase perubahan jumlah yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Kita lihat contohnya. Ketika harga 5, kuantitas yang diminta 40 unit. Jika harga turun menjadi 4, kuantitas yang diminta meningkat menjadi 48 unit. Maka ED sama dengan 48 dikurangi 40 per 5 dikurangi 4 dikali 5 per 40 hasilnya 8 per 1 dikali 5 per 40. Maka hasilnya 40 per 40. Maka 40 dibagi 40 hasilnya 1. Selanjutnya yaitu permintaan elastis sempurna. Permintaan disebut elastis sempurna apabila koefisien elastisitas permintaannya sama dengan tak terhingga. Situasi ini terjadi apabila harga
tetap sehingga kuantitas yang diminta menjadi tak terbatas. Oleh karena itu, kurva permintaan yang elastis sempurna akan berbentuk horizontal. Situasi ini dapat dilihat dari perhitungan berikut. Kalian bisa melihat gambar yang ada di samping, itulah permintaan elastis sempurna. Selanjutnya ada permintaan inelastis sempurna. Permintaan inelastis sempurna merupakan kebalikan permintaan elastis sempurna. Pada permintaan inelastis sempurna, koefisien elastisitas permintaannya adalah 0. Ini terjadi karena berapapun harga berubah, kuantitas yang diminta tetap tidak berubah. Kita lihat pada tabel. Pada harga 5, kuantitas yang diminta adalah 8 unit. Dan pada harga 7, kuantitas yang diminta adalah 8 unit. Kita masukkan ke dalam rumus, ED sama dengan 8 dikurangi 8 per 5 dikurangi 7 dikali 5 per 8 sama dengan 0 per 2 dikali 5 per 8. Hasilnya adalah 0 per 16. Maka 0 dibagi 16 hasilnya 0. Selanjutnya ada macam-macam elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran elastis. Penawaran disebut elastis apabila koefisien elastisitasnya lebih dari 1. Artinya apabila persentase perubahan penawaran lebih besar dari persentase perubahan harga. Contohnya, pada saat harga 5.000, kuantitas yang ditawarkan adalah 5 unit. Ketika harga naik menjadi 7.000, kuantitas yang ditawarkan adalah 9 unit. Kita masukkan ke dalam rumus, ED sama dengan 9 dikurangi 5 per 5.000 dikurangi 7.000 dikali 5.000 per 5 sama dengan 4 per 2.000 dikali 5.000 per 5 sama dengan 20.000 per 10.000. Maka 20.000 dibagi 10.000 hasilnya 2. 2 ini lebih dari 1, maka penawaran ini dikatakan elastis. Selanjutnya ada penawaran inelastis. Penawaran disebut inelastis apabila koefisien elastisitas penawarannya kurang dari 1. Artinya penawaran disebut inelastis apabila persentase perubahan penawarannya lebih kecil dari persentase perubahan harga. Kita lihat contohnya. Saat harga 3.000, kuantitas yang ditawarkan 5 unit. Dan ketika harga naik menjadi 5.000, kuantitas yang ditawarkan menjadi 6 unit. Kita masukkan lagi ke dalam rumus, ED sama dengan 6 dikurangi 5 per 3.000 dikurangi 5.000 dikalikan 3.000 per 5. Maka hasilnya 1 per 2.000 dikali 3.000 per 5. Hasilnya 3.000 per 10.000. Kemudian 3.000 dibagi 10.000 hasilnya adalah 0,3. 0,3 ini kurang dari 1, maka penawarannya bersifat inelastis. Yang ketiga yaitu penawaran elastis uniter. Pada penawaran elastis uniter, persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga. Nah, contoh perhitungannya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang keempat, ada penawaran elastisitas sempurna. Penawaran bersifat elastis sempurna apabila pada harga tertentu kuantitas yang ditawarkan tak terbatas. Situasi ini juga terjadi apabila pada penurunan harga yang relatif sangat kecil sekalipun, kuantitas yang ditawarkan menjadi 0. Sebaliknya, kenaikan harga yang relatif sangat kecil sekalipun akan meningkatkan kuantitas penawaran menjadi tak terbatas. Ini hampir sama dengan permintaan elastis sempurna. Selanjutnya, penawaran inelastis sempurna. Penawaran inelastis sempurna merupakan kebalikan penawaran elastis sempurna. Pada penawaran inelastis sempurna, koefisien elastisitas adalah 0. Ini terjadi karena berapapun harga berubah, kuantitas yang diminta tetap tidak berubah. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, ketersediaan barang substitusi.
Permintaan terhadap suatu barang akan bersifat elastis apabila barang tersebut memiliki banyak barang substitusi. Hal ini karena ketika harga barang meningkat, konsumen dengan mudah mengalihkan permintaannya ke barang lain. Selanjutnya, ada proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang. Jika harga suatu barang hanya merupakan bagian yang sangat kecil dari pendapatan, permintaan terhadap barang tersebut cenderung bersifat kurang elastis. Yang ketiga yaitu kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah. Jika suatu barang merupakan kebutuhan pokok, maka permintaannya bersifat inelastis. Contohnya, para ibu rumah tangga tetap tidak akan meningkatkan pembelian garam, walaupun harganya turun. Sebaliknya, mereka juga tidak akan menghentikan pembelian garam, walaupun harganya naik. Sebaliknya, penjualan barang kebutuhan mewah akan sangat dipengaruhi oleh harganya. Contohnya mobil akan meningkat apabila harganya turun, namun jika harganya tinggi akan berkurang drastis. Selanjutnya, keragaman penggunaan barang. Jika suatu barang memiliki banyak kegunaan atau serbaguna, barang tersebut cenderung memiliki permintaan yang elastis. Contohnya karet, dapat digunakan untuk membuat barang-barang mainan, sepatu, dan lain-lain. Permintaan terhadap karet cenderung bersifat lebih elastis, karena ketika harganya menurun, berbagai pihak yang menggunakan karet akan meningkatkan permintaannya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi. Produk-produk yang memerlukan waktu lama untuk diproduksi, penawarannya bersifat inelastis. Hal ini karena walaupun harga naik, produsen tidak dapat dengan cepat menambah persediaan produknya, biasanya berupa hasil kerajinan. Selanjutnya, yang kedua adalah daya tahan barang. Ada produk yang dapat disimpan dalam waktu lama, namun ada juga produk yang dalam waktu singkat mudah rusak, seperti produk pertanian berupa sayur dan buah-buahan. Walaupun harga buah-buahan turun, namun jika daya tahannya sudah berkurang, produk harus segera dijual untuk menghindari kerugian. Oleh karena itu, elastisitas penawaran produk-produk yang tidak tahan lama cenderung tidak elastis. Yang ketiga yaitu mobilitas faktor produksi. Faktor produksi dikatakan memiliki mobilitas tinggi apabila mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika faktor produksi memiliki mobilitas tinggi, maka produsen dapat menyesuaikan kapasitas produksinya atau besarnya produksi, dan penawarannya cenderung bersifat lebih elastis. Beberapa jenis produk memerlukan tenaga ahli atau mesin khusus untuk memproduksinya. Penawaran barang-barang seperti ini cenderung kurang elastis. Yang terakhir, yang keempat adalah kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Pasar produk-produk tertentu ada yang mudah dimasuki oleh produsen baru, tetapi ada juga yang sulit. Contohnya pasar pisang molen. Ketika orang menyukai pisang molen, harga pisang molen sedikit demi sedikit meningkat. Hal ini menarik pedagang lain untuk membuka usaha pisang molen. Oleh karena itu, jika sebuah pasar memiliki sifat mudah dimasuki oleh produsen baru, maka penawarannya akan cenderung bersifat elastis. Sekian pemaparan dari materi pertemuan ketiga ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.